Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulita Triutami, mahasiswa Prodi PG PAUD Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah orasi tentang peduli lingkungan hidup untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Dr. Wahidullah. Pada masa kini, rasa kepedulian terhadap lingkungan sangatlah rendah di kalangan masyarakat, khususnya pada anak muda. Kesadaran terhadap lingkungan perlu dibangkitkan pada setiap individu agar memiliki perilaku peduli terhadap lingkungan. Dalam membentuk karakter peduli lingkungan, harus dilakukan sedini mungkin agar anak mampu mengelola lingkungan dengan baik dan bijaksana, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 32 menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan agar semakin hari semakin baik dan sehat. Namun, kenyataannya yang kita hadapi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan karena kurang tertanamnya karakter peduli lingkungan pada manusia. Peduli terhadap lingkungan merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab bersama, khususnya masyarakat yang ada di sekitar lingkungan. Manusia perlu menimbulkan kepekaan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kepekaan tersebut dapat terbentuk sebuah kesadaran untuk menjaga lingkungan, mencintai kebersihan, dan bijaksana dalam memanfaatkan segala hal yang ada di lingkungan. Kesadaran anak perlu dibangkitkan untuk memiliki perilaku bersih yang lebih baik dengan memberikan kesadaran kolektif untuk bersama-sama menunjukkan perilaku hidup bersih yang lebih baik. Pembentukan karakter peduli lingkungan ditanamkan sejak dini kepada anak sehingga dapat mengelola secara bijaksana sumber daya alam yang ada di sekitar, serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan generasi penerus yang akan datang. Ketika karakter peduli lingkungan sudah tumbuh menjadi mental yang kuat, maka akan mendasari perilaku seorang dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan karakter kepedulian terhadap lingkungan, salah satunya dapat dilakukan melalui pola asuh. Secara terminologi, pola asuh adalah cara yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak dapat mulai berinteraksi. Banyak faktor dalam keluarga yang ikut berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Salah satunya adalah pola asuh anak. Karakter peduli lingkungan yang telah ditanamkan pada pola asuh keluarga mampu mendorong anak untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Lalu, siapa saja yang bertanggung jawab atas kepedulian terhadap lingkungan hidup? Tentunya, setiap individu memiliki tanggung jawab atas kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kita dapat memulai kepedulian terhadap lingkungan dari dalam diri pribadi masing-masing, lalu dapat menyampaikan kepada keluarga dan lingkungan. Lalu, di manakah kita dapat memulai tindakan atas kepedulian terhadap lingkungan hidup? Kita dapat memulai dari rumah, lingkungan sekitar, dan sekolah. Lalu, apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan kelestarian terhadap lingkungan hidup? Di rumah, kita dapat melakukan beberapa cara, yaitu 1. Gunakan air seperlunya.
Menggunakan air seperlunya menjadi salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar rumah. Air memang diketahui sangatlah penting bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Namun, agar pasokan air dapat terus mengalir, maka kita perlu menjaga penggunaannya agar tidak terlalu berlebihan atau bahkan membuang-buangnya untuk sesuatu yang kurang perlu. Maka, gunakanlah air secukupnya saja sesuai dengan keperluan. 2. Hemat akan bahan bakar. Cara menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar rumah adalah dapat dengan menghemat bahan bakar. Seperti kita ketahui bahwa bahan bakar dapat merusak lingkungan sekitar kita, termasuk di sekitaran rumah. Nah, dengan begitu, mulai saat ini kita perlu menghemat bahan bakar dengan melakukan beberapa cara. Mulai dari berjalan kaki, bersepeda yang dapat membuat tubuh menjadi sehat. Apabila kita terpaksa harus menempuh perjalanan yang agak jauh, kita bisa menggunakan jasa kendaraan umum. 3. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar rumah juga dapat dilakukan dengan menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Caranya pun juga amatlah mudah tanpa harus membuat kita kebingungan. Cukup dengan menggunakan lampu TEL atau LED yang berdaya rendah dan mematikan listrik pada saat siang hari. Kita juga bisa mematikannya ketika sudah tidak digunakan, seperti misalnya ketika hari sudah larut malam dan ketika ingin tidur. 4. Pisahkan sampah. Cara menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar rumah selanjutnya adalah dengan memisahkan sampah. Kita dapat memisahkan sampah anorganik, sampah organik, dan juga sampah logam ataupun kaca. Sampah anorganik dan sampah kaca atau logam dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan pada nantinya. Sementara sampah organik dapat kita manfaatkan sebagai pupuk kompos. Nah, dengan begitu, kita sudah melakukan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar rumah secara tidak langsung. 5. Tidak menggunakan alat yang mengandung CFC. Perlu diketahui bahwa CFC adalah klorofluorokarbon yang merupakan senyawa yang terdiri atas klorin, fluorin, dan juga karbon. CFC ini juga sangat sering digunakan sebagai bahan pendingin, bahan pelarut, dan juga bahan-bahan propelan. Apabila terus-menerus digunakan, maka senyawa ini akan dapat merusak lapisan ozon. Banyak sebenarnya peralatan rumah tangga yang mengandung CFC, antara lain adalah seperti AC, lemari pendingin, pengering rambut, dan lain-lain. Nah, maka untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar rumah, kita dapat mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung CFC tersebut. 6. Kurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya adalah salah satu cara yang dapat juga dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Misalnya adalah deterjen dan plastik yang menjadi penyumbang terbesar perusak lingkungan. Bahan-bahan mengandung kimia yang ada di dalamnya sangatlah berbahaya dan sangat susah diuraikan. Mulai saat ini, kita bisa menggunakan deterjen yang ramah lingkungan dan memulai berbelanja dengan menggunakan kantong sendiri sehingga dapat digunakan berkali-kali juga. 7. Gunakan kertas seperlunya saja. Dengan menggunakan kertas sesuai dengan keperluan saja, maka dapat membuat produksi akan menurun tingkatnya. Mengingat kertas terbuat dari serat pepohonan. Karena itu, gunakan kertas seperlunya saja dan seefektif mungkin. Kita juga dapat menggunakan kertas daur ulang sehingga dapat mengurangi adanya sampah kertas yang bertebaran. Selanjutnya yaitu apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan kelestarian di lingkungan dan alam, yaitu 1. Tidak membuang sampah sembarangan. Hal terpenting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah untuk tetap membiasakan hal-hal baik seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya.
Jangan membiarkan sampah bertebaran di mana-mana tanpa peduli untuk membuang di tempatnya. 2. Kegiatan gotong royong. Hal penting lainnya adalah untuk selalu rutin membiasakan kebiasaan gotong royong sesama warga. Ini tidak hanya membantu membersihkan lingkungan sekitar, namun juga akan membantu dalam mempererat jalinan kerjasama antar warga. 3. Meremukan sampah. Kebanyakan sampah anorganik seperti botol plastik maupun kardus dan lainnya akan membuat volume sampah menjadi lebih banyak. Jadi, hal penting yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah volume sampah adalah dengan meremukannya. 4. Mendaur ulang. Ada banyak jenis sampah yang akan mengotori lingkungan sekitar yang sebenarnya bisa didaur ulang dengan baik. Misalnya saja, memanfaatkan kaleng dan botol bekas untuk dijadikan wadah apapun. Kaleng bekas bisa dirubah menjadi sebuah pot bunga dan kita bahkan bisa menghiasnya. Ini akan menjadi hal yang positif dibandingkan membiarkannya menjadi sampah yang menumpuk. 5. Membersihkan selokan-selokan. Tujuan dari membersihkan selokan adalah agar air di selokan tidak tersumbat oleh sampah-sampah. Apabila selokan tersumbat bisa saja akan menimbulkan aroma yang tidak sehat dan menimbulkan datangnya serangga seperti kecoa. Bisa juga dapat menyebabkan banjir. 6. Lakukan langkah 3M. Menutup tempat penyimpanan air, menguras bak mandi secara rutin, mengubur barang-barang bekas. 7. Selalu terapkan 3B. Buang sampah di tempat yang sudah disediakan, bersihkan segala sesuatu yang kotor, biasakanlah untuk hidup sehat dan bersih. 8. Bercocok tanam dengan bijak. Bercocok tanam dengan bijak dapat meningkatkan hasil panen. Untuk memberantas hama tanaman, kita dapat menggunakan musuh alami sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Kita juga dapat merotasi tanaman sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem. 9. Menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri dapat mengurangi jumlah barang-barang impor yang mungkin saja mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, menggunakan produk dalam negeri juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 10. Menjaga kelestarian hutan. Hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan karena menjadi paru-paru dunia yang dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Hutan merupakan daerah resapan air terbesar sehingga dapat mencegah banjir bandang, erosi, dan tanah longsor, serta tempat tinggal aneka flora dan fauna. Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam 1.000.000 pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan, dan tidak melakukan penebangan pohon secara liar. 11. Melakukan AMDAL. Sebelum membangun sesuatu seperti gedung atau jalan, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan tersebut tidak merusak kelestarian lingkungan hidup dan mencari solusi atas konsekuensi yang akan dihadapi. Lanjut, apa saja sih yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekolah? Yaitu dengan cara hindari penggunaan plastik, menjaga kebersihan toilet, melakukan piket kelas, mematuhi tata tertib baik kebersihan serta pelestarian lingkungan sekolah, memberlakukan program sekolah hijau untuk semua warga sekolahan, membuat apotek hidup di dalam sekolah, mematikan mesin baik mobil ataupun sepeda motor saat berada di dalam lingkungan sekolah, mengolah sampah secara baik dan benar dengan memilah-milah antara organik dan non-organik, penghematan terhadap pemakaian energi listrik untuk piranti elektronik, serta mengontrol penggunaan air. Kita juga dapat merawat dengan baik seluruh perangkat inventaris serta penghematan terhadap kertas. Nah, itu tadi adalah beberapa upaya agar kita dapat menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Kebersihan, kesehatan, kelestarian merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita saling menyadarkan dan saling mengingatkan sebagai upaya untuk sadar terhadap penjagaan lingkungan hidup. Sekian dari saya,
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.